Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina dari kelas ASP 2B. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. Soal nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Soal yang kedua, jelaskan objek keuangan negara. Objek keuangan negara adalah segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Contohnya pajak, utang negara, barang milik negara, dan pendapatan negara. Yang B, subjek keuangan negara. Subjek keuangan negara adalah pihak yang mengelola atau bertanggung jawab atas keuangan negara. Contohnya Presiden, Menteri Keuangan, Menteri atau lembaga, dan pemerintah daerah. Yang C, proses terbentuknya keuangan negara. Keuangan negara terbentuk melalui yang pertama, pengumpulan penerimaan negara, baik itu pajak, bea cukai, ataupun hibah. Yang kedua, penyusunan APBN. Yang ketiga, penggunaan anggaran untuk kebutuhan negara. Yang keempat, pengawasan dan pertanggungjawaban. Yang D, tujuan keuangan negara. Tujuan keuangan negara adalah yang pertama, membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, mendukung pembangunan nasional. Yang keempat, menjaga kestabilan ekonomi negara. Soal nomor 3, sebutkan ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang 17 Tahun 2003. Ruang lingkup keuangan negara meliputi yang pertama, hak negara untuk memungut pajak dan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara membayar pengeluaran negara. Yang ketiga, penerimaan dan pengeluaran negara maupun daerah. Yang keempat, kekayaan negara yang dikelola sendiri atau pihak lain. Yang kelima, kekayaan pihak lain yang diperoleh menggunakan fasilitas pemerintah. Soal nomor 4, jelaskan dan berikan contoh penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara. Yang A, penerimaan negara. Penerimaan negara adalah semua uang yang masuk ke kas negara untuk membiayai kegiatan pemerintah. Contoh, pajak penghasilan, bea masuk, penerimaan sumber daya alam. Yang B, pengeluaran negara. Pengeluaran negara adalah semua dana yang digunakan pemerintah untuk menjalankan tugas negara. Contohnya gaji pegawai negeri, pembangunan jalan, dan bantuan sosial. Yang C, pembiayaan negara. Pembiayaan negara adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Contoh pinjaman luar negeri dan penjualan obligasi negara. Soal yang kelima, jelaskan dan berikan contoh bidang keuangan negara. Yang A, bidang fiskal. Bidang fiskal berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara, contoh pajak dan APBN. Yang B, bidang moneter. Bidang moneter berkaitan dengan pengaturan jumlah uang beredar dan stabilitas ekonomi. Contohnya pengaturan suku bunga oleh Bank Indonesia. Yang terakhir C, bidang pengelolaan kekayaan negara. Bidang ini mengatur aset atau kekayaan milik negara, contoh tanah negara dan gedung pemerintah. Soal nomor 6, sebutkan pihak-pihak pemegang kuasa pengelolaan keuangan negara. Pihak-pihak yang memegang kuasa pengelolaan keuangan negara yaitu yang pertama, Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua, Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal negara. Yang ketiga, menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran. Yang keempat, gubernur atau bupati atau wali kota sebagai pengelola keuangan daerah. Yang kelima, kuasa pengguna anggaran atau KPA dan bendahara sebagai pelaksanaan anggaran. Dan gambarkan
alur pembagian kuasa tersebut. Soal yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan undang-undang yang mengatur kebijakan moneter. Kebijakan moneter diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Undang-undang ini menjelaskan tugas Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, mengatur jumlah uang beredar, dan menjaga inflasi agar ekonomi negara tetap stabil. Soal yang ke-8, buat bagan hubungan subjek pengelola keuangan negara. Dari bagian tersebut dijelaskan hubungan subjek pengelola keuangan negara dimulai dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara. Presiden memberikan kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengatur keuangan negara secara nasional. Selanjutnya, kementerian dan pemerintah daerah melaksanakan penggunaan anggaran sesuai tugas masing-masing. Soal yang terakhir, jelaskan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara adalah pengelolaan yang lebih transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Pemerintah tidak hanya fokus pada penggunaan anggaran, tetapi juga hasil yang diperoleh dari penggunaan anggaran tersebut. Contohnya, penggunaan sistem digital keuangan negara, audit laporan keuangan oleh BPK, penganggaran berbasis kinerja atau performance-based budgeting. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.